Oke, sudah ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kuliahnya kita mulai lagi. Kelas ini kemarin sampai ACN enggak? Nukleovirnya apa kemarin? Cyanhydrin. ACN atau masih sampai asam atau basa? Cyanhydrin. ACN udah ya. Terus boleh saya lihat catatannya nggak? Salah satu aja. Pakai asam? Ini katalis basa, katalis asam. Udah. Memang saya nulisnya nggak bolak-balik. Bolak-balik semua. Oh, bolak-balik saja. Oke, mari kita mulai. Melengkapi catatan dulu ya. Mungkin saya ada yang lupa atau bagaimana. Jadi ketika ini plus asam gitu, ini reaksinya bolak-balik semua. Oke. Untuk persamaan reaksinya juga bolak-balik. Bolak-balik ya. Kemudian, nah ini proses ini ketika kita menambahkan H plus di depan, ini akan sering kita temui, ini namanya protonasi. Udah ya di kelas ini ya? Udah kan? Udah. Oke, yang masih yang belum mungkin dilengkapi. Bisa lihat mbaknya belum? Nggak tahu kalau sebelah sini. Ini juga belum lagi nih. Enggak kan? Cuma ini aja. HP coy. Semua. Iya. Biasa? Ini biasa. Oke, berikutnya ini ya, Kalau gridnya ini kan. di catatan kalian apa? Utara sana. Gridnya? Ya, gridnya. Oke, baik. Apa kita pakainya? Tapi gini tuh. Terus ini juga. Ini? Ya. Ini tapi ya. Terus apa lagi? Siapa? Tolong kacamatanya tiba nih. Sana yang kaca. Harusnya gini gak sih? Dah, balikin lagi. Tapi kemarin ditulisnya berapa kali ya? Enggak kan? Ibunya itu nggak salah. Di jadwal. Berarti aku tidak salah. Ibunya lupa mana ini. Kalau ini bolak-balik kan? Nih. Ya. Semua, everything. Salah. Kalau itu namanya apa? Resonansi. Mana? Ini apa? Itu bolak-balik. Ini apa? Itu bolak-balik. Lah, berarti sama lucu dong. Kamu tadi kenapa nyalain aku? Kalau bentuk kayak begini. Ini juga ya. Ini juga berarti. Enggak usah itu tangan bu. Oh, nyerang enggak? Ini nyerang. Bolak-balik terus. Tadi bolak-baliknya di sini. Nih. Richard.
Sudah bisa ya? Ya, kita mulai. Grignard. Nah, nukleofilnya sekarang Grignard. Grignard itu seperti apa? Grignard itu adalah RMGX. Jadi RMGX. Oke, jadi alkyl atau aryl boleh ya. Kemudian terikat dengan logam Mg. Logamnya harus Mg, nggak boleh logam yang lain. Nggak boleh Ca, itu bukan Grignard namanya. Mungkin reagen yang lain. Mg. Kemudian X itu halida, halogen ya, halogen. Jadi bisa FClBrI, itu bisa di sana. Nah, kemudian kita lihat RMGX. Oke, kita lihat RMGX. Kenapa ini bisa jadi nukleofil? Nah, bisa jadi nukleofil ya, kita cek. Kita tahu Mg itu plus 2, ya kan? Mg kalau dari tabel periodik itu dia berada di golongan 2 kan? 2 ya, berarti valensinya ada 2 kan? 2 elektron, kemudian muatannya berarti plus 2. Nah, kemudian X itu halogen. Halogen itu berarti minus 1. Ya kan, di golongan 7 berarti minus 1. Nah, ini kan molekul netral, berarti kalau Mg-nya plus 2, X-nya minus 1, maka alkilnya adalah minus 1. Kalau molekulnya masih netral, berarti nulisnya delta ya. Delta negatif 1 untuk R-nya, Mg-nya plus 2, kemudian X-nya adalah minus 1. Nah, itu. Nah, untuk RMGX itu kita tidak bisa membelinya di pasaran. Jadi ini harus dibuat secara in situ. Oke. Nah, sekarang kita lihat cara membuatnya. Oke, RMGX itu dibuat dari RX. Ini adalah alkyl halida, ya, alkyl halida. Kemudian direaksikan dengan logam Mg. Oke, logam Mg pakai Et2O itu dietil ether. Ya, Anda udah belajar nih namakan ether. Jadi dietil ether dry. Jangan lupa ini harus dry. Kondisinya harus kering. Nggak boleh ada uap air. Jangan kan ada air, uap air aja tuh tidak bisa. Jadi kalau misalnya ada praktikum kimia organik itu belum bisa dipakai untuk kondisi membuat ini. Kimia organik itu kan basah-basah ya, wadahnya basah. Semuanya basah, jadi nggak bisa dipakai ini. Dry, kemudian baru ini bisa Mg Et2O kondisinya dry, oke? Nah, ini baru menjadi RMGX. Nah, itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagian mana dari RMGX ini yang akan menjadi nukleofil? Itu adalah bagian alkilnya. Jadi R yang bermuatan delta negatif ini nanti akan berfungsi sebagai nukleofil. Tapi kalau reagennya, reagennya namanya reagen Grignard. Kemudian bagian mana dari reagen Grignard akan menjadi nukleofil adalah R yang bermuatan delta negatif. Sehingga reaksinya kalau kita mau tulis, misalnya kita punya aldehid. Ini kita punya aldehid, kemudian di sini ada untuk pembeda aja ya NMGX gitu, kemudian hasilnya adalah OH, kemudian ini H, kemudian R1. Oke, untuk pembeda ya boleh sama R-nya, jadi dua-duanya R gitu boleh, jadi dua-duanya CH3 itu boleh. Tapi untuk reaksi secara umum kita tulis seperti ini. Oke, ini ya. Jadi RMGX ya sudah. Kemudian reaksinya itu. Nah, contohnya ya. Contohnya kalau mekanisme reaksinya.
Di mekanisme reaksinya ini kita punya reaksinya katanya juga bolak-balik. Nih. Tapi nggak sama gitu, ke kiri dan ke kanannya nggak sama panjang. Jadi ini pembentukan produknya lebih banyak. Nah ini kalau kita buat mekanisme reaksinya di R, oke itu. Oke, MgX ya, seperti itu. Oke, kemudian nah di sini ya pakai merah dulu deh. Jadi di sini delta negatif 2 ya. 1. Ya, itu. Ini sama seperti yang kemarin-kemarin. Jadi pusat positifnya di sini, pusat negatifnya di sini. Oke. Ya, nah nanti ini yang R nya ini, oke, R nya ini nanti nyerang karbonnya, ya, yang bermuatan parsial positif. Nah ini naik ke atas. Kemudian jadinya adalah R. Karena ini naik ke atas, gitu. Jangan lupa ini 2, sekarang jadi 3 negatif, kemudian H R1 langsung nempel di sini. Kemudian ada MgX. Oke, MgX itu. Nah ini plus ya gitu ya. Oke, MgX plus. Jadi artinya dia terikat dengan O yang bermuatan negatif. Ada juga yang langsung menulis ikatan juga bisa. Kemudian Anda nulis misalnya O negatif MgX plus, itu juga benar ya. Tidak ada yang salah. Karena ini mekanisme reaksi. Jadi mekanisme reaksi itu kita kan nggak bisa masuk di dalam tabung reaksi untuk melihat apa yang terjadi sesungguhnya. Jadi ini hanya gambaran kita kira-kira jadi seperti itu. Jadi bisa jadi dia terikat langsung atau masih dalam bentuk masing-masing ionnya. Ya, gitu. Nah, diisi ya. Nah, kemudian ini selanjutnya ini ada HOH, harus ada air di sini. Baru ini boleh ada air ya. Jadi kalau reaksi awalnya itu nggak boleh ada air di situ. Jadi bagaimana kalau ada air nanti meledak? Ya, meledak semuanya. Terbentuk api. Ya, ini. Nah, kemudian yang ini nanti ngambil hidrogen yang ada di sini. Ini lepas. Ya, pas. Kemudian jadinya ini R, O, kemudian berikatan dengan H, tinggal 2 pasang elektron. Kemudian ini tetap H, ini R1 ditambah Mg OH X. Jadi Mg-nya terikat dengan OH di sisi kiri, kemudian Mg terikat lagi dengan X di sisi kanan. Anda bisa nulis HO MgX gitu juga boleh ya. Mg dalam kurung OH X itu boleh seperti itu. Udah ya, MgOHX itu magnesium hidroksi halida. Sekarang saya pertanyaan, ini apa ini? Senyawa apa ini? Produknya apa? Jadi dari aldehid gitu. Aldehid direaksikan dengan Grignard, produknya apa ini? Alkohol apa? Sekunder. Oke. Berarti kalau kita pakainya keton gimana? Berarti produknya OH R. Ini apa?
Oh, tersier. Namanya apa? Alkohol Tersier. tersier. Oke, mekanismenya sama. Nah, ini di buku seringnya nulisnya panahnya seperti ini. Nah, untuk di di Grignard ini tidak ada protonasi ya, tidak ada katalis di sini. Jadi tidak ada katalis asam atau basa seperti yang di air, yang pembentukan hidrat itu kan ada katalis asam atau basa. Kemudian di hidrazin juga ya, jadi tidak ada kohidrazin, pembentukan cyanohidrin gitu juga. Pakai katalis kan, katalisnya basah kebetulan saat itu. Nah, kemudian di Grignard ini enggak, karena nukleofilnya Grignard itu walaupun netral itu sudah kuat untuk menjadi nukleofil. Jadi C kalaupun jadi bermuatan negatif dan karbanion, ya, karbanion jadi sudah cukup kuat karena dia terikat dengan logam itu sangat-sangat positif. Oke, itu. Nah, kemudian Grignard ini nanti bisa bereaksi tidak hanya dengan aldehid ya, bisa dengan keton. Kita lihat ini dengan asam karboksilat nanti juga bisa bereaksi. Oke, asam karboksilat dan turunannya, semua turunan asam karboksilat nanti bereaksi dengan RMGX dengan Grignard ini. Kemudian ada lagi nanti mungkin reaksi-reaksi lain yang melibatkan Grignard. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, kita lihat contoh ya, contoh pemakaian Grignard di obat. Oke, ini contohnya. Jadi kita tamoxifen ya, ini obatnya tamoxifen. Ini obat apa ya tamoxifen? Obat anti kanker ya. Jadi obat anti kanker strukturnya seperti ini. Oke, ini. Jadi buatnya ini enggak satu langkah pasti ya. Jadi ada beberapa langkah baru sampai di senyawa ini. Nah, di sini kita lihat ada keton kan, di situ keton. Kemudian kita ingin merubahnya menjadi alkohol. Oke. Ada keton, kemudian ingin berubah jadi alkohol. Maka caranya adalah direaksikan dengan Grignard. Selain itu kita ingin menambah satu bungkus fenil di sekitar karbonilnya ini. Kita lihat ya, kita lihat kan, oke, ini karbonil. Nah, kita ingin nambah fenil, kemudian ingin merubah ketonnya menjadi alkohol. Nah, caranya kita reaksikan dengan Grignard seperti ini. Jadi fenilnya ini adalah R, ya, ini adalah R-nya, RMGX, X-nya BR. Kita reaksikan ini mekanismenya nyerang sini, maka fenilnya terpasang di karbon, kemudian ketonnya berubah menjadi alkohol. Ya, itu salah satu pemanfaatan reagen Grignard. Oke, ada pertanyaan terkait Grignard? Ada pertanyaan? Cukup. Nggak ada? Oke, sudah ya. Nah, untuk contohnya kita simpan dulu ya. Nah, mekanismenya akan sama seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Berikutnya adalah hidrida. Hidrida.
hidrida ya, hidrida. Ya, oke, hidrida. Nah, reaksinya yang umum, ya, reaksinya umumnya sama sih. Kita lihat apa ya, hidridanya dulu kali ya. Jadi hidrida itu, ya hidrida, sini saya tulis ya. Hidrida itu H bermuatan negatif, ya betul ya, H bermuatan negatif. Ini menjadi nukleofil. Nah, kemudian senyawa yang kita tambahkan apa? Kan kita nggak nambahkan H negatif ya, kita kan nggak punya itu. H plus juga nggak ada kan, kita namanya HCl. Nanti dalam larutan berubah menjadi H plus. Nah, untuk hidrida sendiri, ya, kita dapatnya misalnya dari NaBH4. Ya, misalnya ini Na, kemudian ada B, tulis dulu aja kali ya. Oke, NaBH4. Yaitu NaBH4. Nah, ini kalau dibuka strukturnya adalah Na plus, kemudian B, oke, B, kayak gitu ya. Saya pakai papan tulis ya. Oke, yang ini jadi ada NaBH4. Oke, NaBH4. Ini kalau dibuka Na plus B. Ini negatif di sini. Oke, terus H negatifnya di mana? Nggak ada kan? H negatifnya nggak ada di sini. Kita lihat dulu ya. Na udah, kemudian BH4. B itu nomor atomnya berapa ya? Nomor atom 3? 3 apa 5? Boron. Boron 5 kan? Berarti golongan 3? Iya. Boron golongan 3 atau golongan 3 ya? Boron aluminium. Benar, ini 3. Coba cek dulu deh. Hah? Ada yang ngecek dong kalau boron. 5 kan? Hah? Siap, golongan 3. Iya, tapi nomor atomnya 5 kan? Iya. 5 ya. Berarti 1s2 konfigurasi elektrolit mari. 2s2 2p 1. Oke, kemudian yang dipakai berarti dia berada di periode 2 golongan 3. Oke. Nah, ini ya. Berarti aslinya seperti ini. Ini 1. Padahal P itu kan masih ada PX, P, PZ. Jadi ini 2S, 2PX, 2PY, sama 2PZ. Oke. Nah ya. Nah ini kemudian apa namanya? Dipindah nih ke sini. Nanti ada 1, 2, 3. Ya. 2S, 2PX, 2PY, sama 2PZ. Oke, ya. Nah, kalau ada hidrogen, maka hidrogen bisa masuk sini nih. Hidrogennya membawa 1 elektron aja. Dia masuk di sini, sini, sini. Berarti baru menjadi BH3. Padahal masih ada 1 kan? Ya, masih ada 1 nih. Maka di sini bisa masuk hidrogen asalkan dia bawa 2 elektron. Ya, agar bisa berikatan dengan B. Karena ini kan adanya orbital kosong. Berarti H kalau punya hidrogen 2 berarti bermuatan negatif 1. Berarti kita tambah hidrogen nih di sini. Tapi hidrogennya negatif. Ya, ini. Sebenarnya punya muatan negatif itu hidrogennya ini. Nah, yang membawa. Tapi ketika menjadi bentuk seperti ini kita nulisnya gini.
Nah ya, ini hanya negatif. Nah, kemudian ini bentuk negatifnya ini hidrida yang bermuatan negatif, maka nanti akan bisa menjadi nukleofil kalau bertemu dengan aldehid atau keton. Oke, ini saya nulisnya H negatif saja. H negatifnya sumbernya dari sini. Ya, H negatifnya. Ya. Jadi ini delta positif, delta negatif. Oke, ini mekanismenya sama, sini naik. Jadi ini jadi R, kemudian O-nya negatif, kayak jadi H, dan jadi H. Kemudian yang di sini, kita lihat dulu reagensnya ya, air atau asam. Bentar. Oke, asam. Oke, di sini ditambah H+. Oke. Yang jelas H plusnya pasti dalam air ya. Jadi ada yang menulis H plus garis miring H2O. Jadi H plus di dalam air. Boleh. Ini ngambil ini. Kemudian menjadi ROH. Kemudian H dan H. Oke ya. Jadi kalau ini aldehid, maka produknya adalah alkohol. Alkohol primer. Kalau keton Sekunder. sekunder. Itu. Nah, panahnya tidak bolak-balik. Sekali lagi ini adalah reaksi reduksi kan, reduksi penambahan hidrogen. Tapi kalau masuk di kategori ini adisi nukleofiliknya, nukleofilnya adalah hidrida. Ya. Nah kemudian satu info lagi terkait ini. Ini kan ada 4 ya, 4 hidrogennya. Maka sebenarnya jadi kita punya B, H, ini ada hidrogen. Ini nggak boleh patah ya ini. Nah, itu. Jadi sebenarnya ada 4 hidrida di sekitar B ini. Jadi ini bisa negatif, negatif. Ya. Nah di sini nanti, jadi ada satu molekul lagi. Mulai ada satu molekul aldehid ya contohnya. Ini aldehid juga. Oke, ya. Nah sebenarnya yang terjadi ini hidrida ini nyerang satu molekul di sini. Hidrida ini nanti nyerang satu molekul ada yang lain. Ini juga demikian. Kemudian yang ini juga. Jadi kalau melihat dari persamaan reaksinya, maka satu molekul sama reaksinya kan ini ya. Jadi R H Na BH 4. Hanya ada 4. Jadi 1 mol ekivalen NaBH4 itu bisa bereaksi dengan 4 molekul ekivalen aldehid atau keton. Jadi 4 ya. Jadi NaBH4 hanya ada 4 ya, bisa bereaksi dengan 4 molekul aldehid atau keton. Jadi untuk melakukan reaksi reduksi seperti ini, maka untuk menghitung mol ekivalennya kita hanya menggunakan 4:1. Jadi 4 molekul
ini aldehid atau keton, kemudian kita hanya butuh 1 mol ekivalen NaBH4. Tidak pakai katalis ya, reaksi ini tidak pakai katalis karena sudah cukup kuat menjadi nukleotit. Nah, kemudian selain NaBH4, ini spidolnya habis ya. Nih, NaBH4 kita juga bisa pakai LiAlH4. Jadi LiAl A-nya 4. Itu sama, jadi ini plus negatif. Sama ya. Sama penjelasannya seperti itu. Jadi Al nanti Anda buat konfigurasi elektronnya, kemudian lihat orbital yang kosong yang mana, kemudian ditambah H profil. Ini katalisnya apa? Katalis apa reagennya? Nggak butuh katalis kan nanti. Reagen bener. Oke, kita lanjut. Sekarang amina. Yang berikutnya amina. Oke, amina berarti bukan amonia ya. Amonia kan NH3. NH3. Nah, ini adalah amina berarti R ada R-nya. Jadi N misalnya R NH2 misalnya gitu. NH2. Oke. N itu kan punya 3, harusnya 3 ya. Ini ada 3 apa namanya? N kan gini. Saya elektronnya berarti 1 2 3. Kalau 3-3-nya H berarti amonia. Kemudian kalau aminanya primer oke, aminanya primer, maka RNH2. Nah, ini kalau direaksikan dengan aldehid seperti ini. Ini spidol biru juga nggak ada ya? Nah, nanti tanya deh. Nah, ini kita coba aldehid dulu, kemudian
untuk membedakannya kita beri R1 ya. R1 sudah, kemudian ini sama. Jadi ini delta positif, delta negatif. Nah, sekarang reaksinya langsung nih. Yang nyerang adalah pasang elektron dari dari N, ya. Jadi nyerang karbon, nyerang sini, kemudian pindah ke atas. Kemudian ini jadinya R, jadi O, 3 pasang elektron, kemudian H. Ini N yang terikat, oke, bukan R yang terikat tapi N, karena yang punya pasang elektron kan N tadi. Ya, ini dalam bentuk ikatan. Kemudian jadi ada R1 H positif, karena pasang elektronnya udah dipakai untuk berikatan dengan karbon karbonil sehingga bermuatan positif. Sudah, ini udah ya. Kemudian ada istilah yang namanya proton shift. Jadi perpindahan elektron. Jadi di sini ada namanya proton shift. Oke. Nanti kalau saya nulis PS itu proton shift, kayak elektronnya pindah. Jadi dalam satu molekul aja dia pindah. Jadi sebenarnya ini ngambil elektron yang ada di sini, dimasukkan ke sana, jadi netral lagi. Oke, jadi ini jadi R, bicara. R, O. Jadi N R1A, pasangan elektron. Cek dulu proton shift-nya. Sudah sampai nih di proton shift? Sudah oke? Sudah oke? Udah bisa terima belum? Sudah. Nah ya, oke, lanjut. Kita lanjut. Terjadi protonasi. Oke, protonasi penambahan H+. Sini protonasi. Oke, protonasi. Ya, Mas. Monggo, Mas. Makasih. Udah ya. Nah, sekarang ini protonasi. Ini ada pasang elektron di O yang akan nyerang hidrogen. Ya, nyerang ya. Nyerang hidrogen. Kemudian ini menjadi R. Nah, ini kan kelihatan. Pasang elektron ini dipakai untuk berikatan dengan proton hidrogen. Ya, berarti tinggal satu ya. Positif H. Kemudian ini N. R1 pasangan elektron. Sudah? Oke, sudah? Sudah nih sampai sini. Nah, ini kan ada OH2 plus. Ini
ini adalah OH2+, betul ya? Jadi OH2+ itu kalau ada dalam hadir di dalam mekanisme reaksi kita, maka dia akan cenderung lepas menjadi H2O. Ya, lepas jadi H2O. Caranya gimana? Itu harus ditenang keluar ya. Caranya adalah ini pasang elektron yang ada di N masuk dulu ke dalam. Oke, masuk dulu ke dalam. Kemudian ini baru bisa ditenang keluar. Sekarang jadinya R. Jadi ini H. Ini kalau masuk ke dalam berarti kata nangkap ya. Oke, kata nangkap. N-nya tetap di situ. R1 H menjadi positif itu, kemudian minus H2O. Oke, boleh ditulis minus H2O atau Anda nulis di sebelah sini tambah H2O juga boleh. Perhatikan dulu, perhatikan. Sudah? Oke. Ini prosesnya ini sebutnya ya. Tanya ini namanya dehidrasi. Dehidrasi, jadi hidrasi air kan. Jadi kalau rasanya hidrasi berarti penamaan air. Jadi kalau dehidrasi. Nah, kemudian ini kan kita dapat ini nih. Saya tulis N-nya di atas ya. Terus N-nya di atas. Jadi ini kalau 3 itu molekulnya sama dengan ini. Itu artinya 3R. Kemudian ini ada N-nya. Kemudian R1H positif. Jadi, ya, kemudian ini lepas H plus deprotonasi, ininya lepas. Kemudian produknya adalah R H. Ini ikatan rangkap N R1. Oke, ini yang disebut dengan imin. Imina. Oke, karena bahasa Inggris. Jadi imina. Jadi kalau amina primer bereaksi dengan aldehid atau keton, maka produknya adalah suatu imin atau imina. Ini namanya deprotonasi, deprotonasi. Nanti di selanjutnya mungkin saya nggak nulis ini ya, Anda paham aja kalau itu adalah deprotonasi, kemudian dehidrasi sama ya. Berikutnya ya, kita lihat yang amina sekunder. Nah, ini R-nya itu 2. Ini gimana nulisnya ya? Jadi ada R1 lagi NH. Kayak ini. Aminanya sekunder. Ya, aminanya sekunder. Kayak amina sekunder. Nah, kalau di amina sekunder, amina sekunder
kita tetap pakai ini. Ini ada R1 lagi, NH. Nah ini mekanismenya sama sampai sini. Dan sampai sini tuh sama. Jadi kita ulang ya, kita ulang buatnya. Oh ya, sebentar. Ya, untuk di amina sekunder, syaratnya di sini harus ada CH. Kalau tidak CH, jadi harus ada karbon alfanya. Ya. Jadi kalau di amina primer, misalnya ini langsung apa? Jadi ini bisa alifatik atau aril sekalian. Ya. Jadi nggak harus ada nggak harus ada H alfa gitu di sini. Kalau C alfa kan pasti ada, tidak harus ada H alfa. Tapi kalau ini di aminanya sekunder, maka H alfanya harus ada. H alfanya harus ada. Oke, kemudian mekanisme reaksinya sama dengan ini sampai sini. Ya, kita tulis ulang. Coba ditulis. R1O. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian ditulis lagi L. Ini ada proton shift ya. Jadi OH. Ya, hanya ada diambil. Oke, kemudian ada positif. Oke. Jadi OH A. Kemudian minus H2O. Ini di dalam. Ya, jadinya adalah R. Oke, itu ya. Udah sampai di sini. Oke, kita nih ya. Dari sini juga nggak apa-apa sih. Tak buat ini deh. N-nya di atas ya. Tak buat N-nya di atas. Jadi R H. Kemudian ini ada N. Kata lengkap R1 juga plus. Oke. Sini ada 2H.
Contohnya ada 2 hal ya. Nah, di sini oke. Ini kan ada H2O ya. Nah, ini akan bereaksi lagi digunakan di dalam mekanisme reaksi kita. Ini akan mengambil hidrogen alfa ini. Jadi ini ngambil hidrogen yang ada di sini. Kemudian pasangan elektron yang ada di CH dipindahkan ke ikatan ini. Pindah. Kemudian ini dinetralkan. Ya, jadi netral. Kemudian produknya jadi R. Ini jadi ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkap. CN-nya jadi ikatan tunggal, ya kan? Jadi N R1 R1 ini H. 1H. Ini yang disebut dengan Na-. Jadi ini alkena, jadi N. Kemudian ini amina, jadi Na-. Jadi bedanya hanya di situ saja. Jadi kalau amina primer itu sampai sini aja, imid dan intinya. Jadi kalau mau dilengkapin ini. Tapi kalau nanti itu aminanya sekunder, maka reaksinya berlanjut. Dengan catatan harus ada hidrogen alfa. Dan hidrogen alfa menjadi Na-mina. Amina primer dan amina sekunder. Nah, reaksi ini saya gambarnya tidak pakai katalis. Tidak pakai katalis karena N amina itu sudah cukup kuat untuk menjadi nukleofil. Jadi N itu dia kayak elektron dan suka nyumbang elektron. Kalau O itu nggak begitu suka nyumbang elektron, tapi lebih suka megang elektron itu sendiri. Ya, nah, namun sudah, namun ada reaksi ini, reaksi sejenis yang mungkin Anda temu di jurnal-jurnal, publikasi atau di buku juga ada, pakai katalis. Jadi kalau katalisnya asam, maka akan bereaksi dengan aldehid atau keton terlebih dahulu. Setelah jadi positif di sininya baru N-nya nyerang, ya, kalau pakai katalis. Nah, kalau pakai katalis, kalian harus hati-hati, tidak boleh nanti ini kan punya pasangan elektron bebas ya. Jadi kalau ada katalis H+, bisa saja nanti hanya nempel di sini. Kalau hanya nempel di sini, berarti kan N-nya tidak nukleofil lagi, sudah tertutup semua. Maka reaksi tidak bisa berlangsung nanti, nukleofilik adisinya tidak bisa berlangsung. Ya, jadi harus hati-hati ketika menggunakan katalis asam untuk reaksi ini. Kalau terlalu asam, nanti Anda protonasi ini. Tidak hanya ini yang terprotonasi, tapi ini juga terprotonasi. Kalau dua-duanya terprotonasi, berarti nukleofilnya tidak kuat lagi, hilang ke nukleofilisitasannya. Jadi aminanya nanti tidak berfungsi sebagai nukleofil. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Tidak. Enggak. Kalau basah jarang katalis basah di sini, karena N itu sendiri kan sudah basah. Jadi mungkin enggak ditambah basah lagi di sini. Sudah, ini bedanya ya, amina sama amina primer sama sekunder. Sekarang lanjut. Ada hidrazin ya. Kita ke ini dulu aja kali ya. Asetal, pembentukan asetal ya. Alkohol aja dulu. Nih.
masih tiga. Oke, alkohol ya. Nah, reaksinya nanti kan ada aldehid, kemudian ada keton. Tapi ini contohnya kita buat aldehid dulu. Jadi nukleofil berikutnya ini ROH. ROH. Sekali lagi contohnya aldehid. Ini bisa keton, bisa aldehid. Oke, reaksinya. Nah, kalau di sini katanya reaksinya bolak-balik. Jadi ROH. Oke, ini. Oke, baik kita lihat ya ini. Jadi reaksinya kita punya aldehid, kemudian punya alkohol. Ini positif, negatif. Sama seperti yang air kemarin ya. Air kemarin, jadi kan nukleofilnya netral. Ini juga netral. Jadi kalau mau direaksikan begitu saja, mungkin tidak bisa terjadi reaksi. Jadi salah satu harus diaktifkan. Nah, cara mengaktifkannya bisa menambahkan katalis asam, maka yang aktif adalah aldehid atau ketonnya. Ketika itu basah, maka yang aktif adalah nukleofilnya. Ya. Jadi ini reaksinya misalnya kita beri katalis asam. Oke, misalnya H+ di sini. Ya, kita katalis asam dulu. Oke, reaksinya katalisnya asam. Maka R ini H. Protonasi terlebih dahulu. Oke, protonasi ya, protonasi. Oke, begitu. Protonasi. Oke. Ya. Kemudian jadi R O H. Ingat tidak terjadi perubahan ikatan, yang berubah hanya jumlah elektron, pasang elektron bebasnya saja. Seperti ini. Ya. Nah, kalau di kuliah kemarin kayaknya sudah bilang ya, ini ada nanti jadi positif kan? Ya, jadi besar positif kalau Anda kasih kurung resonans positif. Ini saya mau langsung aja, boleh ya? Boleh ya. Oke. Sini ada ROH. Oke, untuk membedakannya R1. Nah, itu. Nah, langsung ya. Ini pasang elektronnya nyerang karbon-karbonil, menetralkan oksigen. Jadi dari sini nyerang pindah, kemudian jadi R, ini jadi O, kembali dua pasang elektronnya H. Oke. Yang terikat oksigennya. Ini yang punya elektron untuk berikatan itu kan oksigen. Maka yang terikat adalah punya R1H Plus. satu pasangan elektron plus. Oke, bisa itu coba dicek lagi. Ada yang belum? Anda boleh tanya ke saya. Udah? Nah, di sini ini ya, ada H+-nya, maka di sini ada deprotonasi. Protonasinya HOH. Jadi kan tadi asam pasti ada airnya. Ya, kita kan nggak mungkin nambahkan HCl pekat gitu kan, nggak mungkin. HCl-nya pasti ada airnya. Sudah itu.
Kemudian ada H2O-nya, ngambil ini. Ya, ambil ini, terus ini masuk. Oke, jadi R OH, kemudian H O R1, 2 pasangan elektron. Ya sudah itu. Nah ini aldehid ya, ini adalah aldehid. Maka produknya, ini produknya. Ini namanya hemiasetal. Oke. Nah, ini juga bisa terjadi pada keton. Karena tinggal ganti H-nya jadi R aja. Keton ya. Nah, di sini namanya hemiketal. Oke. Ya. Itu ya. Jadi kalau aldehid hemiasetal, kemudian kalau keton adalah hemiketal namanya. Oke. Ya. Nah, kemudian ini tadi ini diambil ya. Berarti di sini lepas H plus tambah H2O. Atau ini bisa ditulis menjadi ini ya, H3O plus atau H2O H plus. Oke, itu sama. Oke, sama ya. Atau mau tulis di bawah sini juga boleh ya, minus H3O plus juga boleh. Ya, tapi harus ada tanda minus. Sudah bisa nih sampai sini. Nah, di sini kan ada H plus nih. Dia bereaksi lagi nih. H plus reaksi lebih lanjut. Ini ada pasang elektron dari sini. Ngambil. Oke, ini protonasi lagi. Ya, protonasi. Jadi R O H. Kemudian ada H. Pasang elektron ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, di sini kan ada HOH ya, H2O ya, positif. Ini H2O dalam struktur ini, maka ini akan lepas ya. Caranya lepas gimana? Seperti amina tadi atau imin tadi, ini akan masuk ke dalam, kemudian disuruh lepas. Jadi produknya adalah R A O R 1 positif. Oke, positif ya. Nah ini kalau saya tulis lebih baik ya, R A O R, sini deh. Gitu ya. Nah ini tuh mirip dengan ini kan. Ya. Oke, jadi R O protonasi, ini juga O R, O-nya positif. Jadi kalau ada molekul lain OH, oke, ingat di dalam setiap reaksi kita ada begitu banyak molekul, tidak hanya satu. Maka ini nyerang karbon-karbonnya pindah ke atas. Jadi R A, kemudian O R1, 2 pasangan elektron. Oke. Kemudian di sini O R1 A. Oke, positif. Oke, positif ya. Oke, ada molekul air tadi yang lepas di sini. Nah, tadi lepas ya. Oh ya, tadi kan ada sistem H2O ya. H2O lepas dari sana.
Kemudian ini digunakan lagi di sistem reaksi kita. Ngambil hidrogen ini masuk ke dalam, maka ini menjadi R H O R1. Pasang elektronnya jadi 2 lagi. Kemudian ini O R1, oke. R1 2 pasang elektron. Biasanya ini oke, biasanya ini ditulis seperti ini. Jadi H O R1 O R1. Oke. Ya. Ini disebut dengan asetal. Nah, kalau keton berarti ketal. Ketal apa ketal ya? Ya, dua-duanya sama aja. Ada pertanyaan nggak ini? Ada pertanyaan? Pertanyaan? Ya sudah. Udah? Nah ya, coba diperhatikan ini. Kalau ini pakai apa namanya, aldehid atau keton, direaksikan dengan satu molekul alkohol, maka produknya adalah hemiasetal atau hemiketal. Tapi kalau direaksikan lebih lanjut, berarti di sini kan ada satu molekul lagi, berarti 2 molekul ekivalen alkohol. Maka produknya adalah asetal atau ketal. Itu ya bedanya. Jadi saya nulis mana ya sini. Jadi kalau misalnya R aldehid ya, aldehid reaksikan dengan alkohol, maka ini jadi OH, H dan OR. Jadi hemiasetal. Tapi kalau di sini ditulisnya H 2 mol ekivalen alkohol seperti ini, maka produknya asetal. OR. Oke. Ini kan sama. Jadi kalau 1 mol ekivalen, maka Anda dapatnya hemiasetal atau hemiketal. Tapi kalau 2 mol ekivalen, nanti dapatnya adalah asetal atau ketal. Nah, untuk nama secara keseluruhan nanti orang akan nyebut itu asetal saja. Tapi sebenarnya asetal itu yang mana, ketal yang mana kita sudah tahu ya. Jadi kalau secara umum reaksi antara aldehid atau keton dengan alkohol disebutnya pembentukan asetal secara umum. Tapi kita tahu bedanya asetal yang mana, ketal yang mana. Hemiasetal, hemiketal yang mana. Yang kanan asetal. Udah lah. Udah ya ini. Sudah itu. Kurang 3 Bu.
semangat lu. Witik ya, witik pembentukan algennya. Ini lama-lama aku yang bereaksi loh. Anak-anak reaksi. Ini tesnya Pak keluar yang ini, ya Allah. Nggak apa-apa sih, cuma kalau udah bergabung dengan kawan-kawannya jadi baik banget. Oke, itu. Nah, untuk di asetal ini, oke ya, di asetal nanti kalau ada yang lanjut di apa ya, mungkinnya di S2 atau S3-nya mau belajar sintesis gitu. Nah, nanti akan ada penggunaan asetal ini untuk gugus-gugus proteksi. Ya, sering dipakai untuk gugus proteksi. Jadi kita sebelum ke reaksi berikutnya, jadi saya sampaikan lagi ya, ini walaupun mungkin nggak banyak yang tertarik. Jadi misalnya gitu. Soalnya nanti kalau ada yang tanya terus Anda nggak tahu, nggak diajarkan gitu ya. Jadi misalnya gini, di satu, misalnya kita punya senyawa obat, nih senyawa obat ya. Kemudian di sini ada oksigen. Ibu-ibu, suaranya ini deh mengganggu saya, buat saya jadi buru-buru gitu loh kalau Anda ribut itu. Ya, ini. Kayak ini ya, misalnya kita punya ini nih, karbonil. Boleh ada gugus yang lain di sini. Mungkin karbonil juga. Ya, bisa jadi yang lain lah. Atau ada OH. Atau di sini tanya ada gugus seperti ini. Oke. Nah, dua-duanya ini kan bisa bereaksi dengan apa namanya, dengan ini, dengan suatu reagen gitu. Misalnya kita kasih reagen apa gitu ya, misalnya pakai RiAlH4. Oke. Ini bisa kena, ini bisa kena, tapi kita maunya kan ini nggak kena, yang bereaksi maunya ini aja nih. Oke. Nah, kemudian caranya gimana? Ini tetap OH, ini tetap ada di sini terlebih dahulu, kemudian ininya kita tutup. Kita lindungi gugusnya ini supaya kalau nanti dikasih reagen ini kotornya nggak kena. Namanya gugus pelindung. Melindunginya gimana? Bukan berarti kita tutup pakai kertas atau pakai plastik ya. Tapi kita reaksikan lagi dengan senyawa lain. Salah satunya adalah menjadi asetal terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita kasih. Jadi asetalnya gimana jadinya? Ini kan. Oh, gitu kan. Nah, kita tutup gitu. Bisa jadi R-nya R1 sama R2 ini nyambung gitu kan, bisa nyambung. Ya, R1 R2-nya nyambung. Udah jadi seperti ini. Kemudian di sini OR masih ada, OH masih ada. Nah, baru nih reagennya kita reaksikan. Ya. Jadi bereaksi dengan ini. Kemudian jadinya kan ini berubah. Ya. Yang ini nanti kita kembalikan. Ya, nanti ada caranya. Jadi setelah ditutup, dibuka tutupnya. Dibuka tutupnya ya kasih reaksi lagi, ya kita kasih reagen sehingga dia menjadi keton lagi. Itu ya salah satu penggunaan ini. Dalam pembuatan senyawa obat itu banyak digunakan. Gugus-gugus proteksi itu banyak digunakan. Juga review. Oke, lanjut ya. Jadi kita lanjut. Oke, kita lanjut sekarang ke witik dulu ya. Witik dulu. Takutnya waktunya nggak cukup, terlalu banyak. Oke, reaksi witik ya. Witik dulu. Kita lihat witik. Reagennya dulu, ya. Kita lihat reagen witik. Nah, sama dengan grade-nya tadi, witik ini juga
nggak ada dijual di pasaran, tapi kita harus buat. Nah, reaksinya witik itu, jadi witik itu pH 3, kemudian P kata nangkap, kemudian CHR. Jadi ini adalah reagen witik. Reagen witik ya. Di reagen witik gimana cara buatnya? Nah, ini reagen witik ini jadi pH 3P Oke, kemudian HR. Ini elektronnya pindah ke C ya, P-nya yang bermuatan positif. Nah, di sini kita nemu lagi C bermuatan negatif. Jadi nanti yang akan menyerang karbon-karbon ini adalah C yang bermuatan negatif. Nah itu ya, reagen witik. Kemudian kita lihat reaksinya. Reaksinya contohnya seperti ini. Misalnya kita punya keton, aldehid lagi aja ya, biar sama. Oke, ini. Kemudian kita reaksikan dengan pH 3. pH 3 itu apa? Penil ya. Penilnya ada 3, terikat pada P. Oke, kata lengkap CHR. Oke, tanpa katalis ya, ini nggak ada katalisnya. Kemudian produknya adalah ini jadi R, ini H, kemudian ikatan lengkap CHR. Itu. Atau ini deh, saya coba ya. Harus juga saya nanti Nah, ini ada terus C-nya, kemudian ada H, ada R. Kemudian produknya CH3PO. Ya. Jadi aldehid atau keton, kemudian reagen witiknya, ini adalah witiknya, ini reagen witiknya. Salah. Reagen witiknya pH 3P CHR ya. Kemudian produknya adalah suatu alkena. Ini adalah salah satu cara bagaimana membuat alkena. Nah, kita bisa membuat alkena dari karbonil, ya, aldehid atau keton bisa digunakan. Ya. Nah, kemudian mekanismenya gimana? Kita lihat ya, mekanisme reaksinya. Oke, kita lihat ya, mekanisme reaksinya. Ini kita punya R. Kemudian kita punya pH 3 P, jangan lupa ya, pH 3 P, kemudian C itu. Nah, kemudian ini sama ya, ini positif, negatif. Maka ini nanti nyerang karbon-karbonnya pindah ke atas itu. Kemudian produknya menjadi ini R, A, ini O negatif. Jadi jangan lupa juga pasang elektronnya negatif.
Kemudian ini berdekatan dengan C yang ada di sini. Kemudian ini menjadi R. Kemudian ini H. Oke, gitu. Kemudian yang ini adalah P. pH3. Positif. Ya, positif. Kemudian ini N. Kemudian R, H, O, P, pH3, ya, pH3. Ya, jadinya segi 4, ya, jadi segi 4 seperti itu. Nah, kemudian ini menghasilkan alkena. Nah, ini cara lepasnya alkena. Cara lepasnya ya. Jadi pasangan elektron yang ada di CO ini masuk ke dalam sini. Ya, masuk ke dalam situ. Kemudian yang ini, pasangan elektron yang ada di sini pindah ke sini. Kemudian produknya. Ya, produknya adalah ini. Jadi kita punya R, H, kata nangkap, R, alkena, kemudian ditambah P, pH3, kata nangkap O. Oke, jadi alkena, kemudian yang PO, ikatan rangkap pH3, namanya tripenyl fosfin oksida. Ya, tripenyl fosfin oksida. Nah, itu kayak ada yang bertanya nggak? Misalnya ada yang lupa di sini. Mekanisme reaksinya katanya ini bolak-balik. Ya, silakan ditambah. Sudah aku penulis. Tina. Ya bisa ya. Bisa. Nah, kemudian kita lihat. Tolong. Apa itu? Tolong. Masih ada berapa sih? 2 ya? Harusnya 9 kurang 2. Kita lihat yang hidrazin ya. Hidrazin itu setelah amina. Oke, ini ada hidrazin sini. Dressing anjir. Reaksinya namanya Wolff-Kissner reaction. Oke. Nah, ada contohnya. Nah, ini mekanismenya. Jadi mekanisme reaksinya kita punya aldehid atau keton. Kemudian ini hidrazinnya. Nah, lihat ya. Ini ada hidrazinnya. Oke, nanti hidrazin nyerang karbonil ya. Jadinya seperti ini. Ini pakai imin dulu.
jadi amina. Mak menandai. Jadi amina ini sebagai amina. Kemudian jadinya imin kan? Ya, nanti jadinya imin. Kemudian dari imin NH-nya ini baru diproses lagi pakai OH, diambil halnya. Ini reaksinya seperti ini, N-nya itu jadi halnya diambil, bermuatan negatif. Negatifnya masuk sini, menetralkan ini. Oke. Kemudian dari sini menjadi bermuatan negatif karbonnya, kemudian mengambil air. Ya, air terikat di sini. Oke, terikat di sini. Kemudian hidrogennya, ngambil hidrogen OH, ngambil hidrogen yang satunya. Kemudian ini menjadi rangkap 3, kemudian lepas jadi N3. Nah, kemudian akhirnya kita dapatnya alkana. Jadi kalau aldehid atau keton bereaksi dengan hidrazin, maka produknya adalah alkana. Ya, alkana. Ya, ini alkana. Kemudian ini ya, kanizaro ya, kita butuh kanizaro juga. Ini sudah titik udah. Ya. Nah, ini kanizaro. Jadi kanizaro itu hidrida dan hidroksida dalam satu satu reaksi. Jadi kalau kanizaro itu OH nyerang dulu karbon-karbonilnya, ya, karbon-karbonil pindah ke atas, jadi seperti ini, ya, langsung aja ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian oksigen yang tadi dari karbon-karbonil menjadi negatif, balik lagi nih ke dalam. Ya, kemudian hidrogen ini yang tadi aldehid itu akan menjadi hidrida menyerang karbonil yang lain. Nah, jadi seperti ini, maka kita dapat dua, nanti produknya adalah asam asetat dan alkohol. Nah, hidrida ini. Kedua seperti ini sudah. Nah, kemudian berikutnya. Ya, jadi kalau tadi sudah paham itu mekanisme reaksinya, nah kalau sampai di sini ya gampang ikutnya. Ya, lanjut ya. Kemudian ada adisi nukleofilik konjugat pada alfa beta unsaturated aldehid dan keton. Ini ya, pada yang tidak jenuh. Kayaknya ini sudah saya sampaikan juga. Jadi alfa beta ini karbonilnya, kemudian ini alfa beta ini tak jenuhnya. Oke, tak jenuhnya. Kalau ada nukleofil, maka nukleofil nyerang karbon betanya, tinggal dipindah, ini naik ke atas, itu kita dapat seperti ini. Kemudian ini resonansi, karbon-karbonilnya di sini. Nah, ini tadi tinggal diasamkan jadi hidrogen. Gitu ya. Nah, contohnya misalnya ini. Contohnya ini. Ya, contohnya ini. Jadi kita punya karbonil, hidrogen, ya, alfa beta unsaturated-nya tidak jenuh, di sini alfa beta. Kemudian reagennya adalah ini, nukleofilnya ini. Maka nukleofilnya apapun, ya, nukleofilnya nanti akan nyerang di sini karbon beta. Kemudian ini pindah ke atas, O negatif, balik lagi, gitu ya, balik lagi. Jadi ini oke, ini ya. Kemudian nukleofilnya apa? CH3 ya, CH3 NH2. Ya, ini oke, ini elektron. Ini nanti nyerangnya ke sini dulu. Ya, nyerangnya sini dulu. Terus ini pindah ke sini. Naik ke atas. Jadi O-nya jadi negatif. Ya, jadi gitu. Kemudian ini jadi kata rangkap karena kita pindahkan. Kemudian
N-nya terpasang di sini. CH3 positif. Ya. Oke, sudah lepas. Kemudian ininya masuk nih ke dalam. Jadi nggak ini dulu kali ya. Jadi lepas, ininya lepas dulu, hanya lepas. Oke, hanya lepas. Jadi ini dilepaskan dulu H plusnya. Jadi produknya jadi tidak dibuat panah di sini. Lepas H plus ini, O masih negatif. Oke. Jadi NH CH3 pasangan elektron. Kemudian H yang lepas sini ya. H yang lepas masuk lagi sini. Baru ini diambil. Ini masuk. Ini ngambil ini. Jadi tetap keton. Ini ketambahan H, ini ketambahan N. Nah, itu ya. Di alfa beta. Sudah ya. Nah, ini untuk reaksi adisi nukleofiliknya sudah selesai semua sampai di sini. Nah, kita butuh nilai untuk latihan. Mohon dikeluarkan satu lembar kertas. Kan biar apa? Belum santai dari tadi tuh ngantuk banget. Sudah kuduga. Jatuh karena apa? Mohon kerjasamanya. Aku kalau nulis bener-bener dan disampaikannya entah kelas 10. Tulis mekanismenya. Produknya apa? Nanti kita tentukan produknya. Ini reaksinya ini A ditambah B. Oke. Nanti Anda kan disuruh, ini soal ujian ya, soal ujian nih kayak gini. Jadi ini reaksi dengan ini produknya apa? Yang kita tanya cuma itu, produknya apa? Tapi Anda disuruh minta nulis mekanisme reaksinya. Jadi untuk bisa jawab ini Anda tulis mekanisme reaksi dulu, baru tahu jawabannya. Oke, silakan ya, tulis nama nomor mahasiswa, jangan lupa. CH3 NH. Ada koran. Itu yang pertama. Ini an Amina kan? Amina 2.
Ya. Damn. Berarti iki nyerangin di karbon karbonil pindah mrene. Gini gak sih teh? Oh minus kan, berarti ki aminane seret ini cuk. N CH3 kesempatan shift proton shift ini gini ya sih. Tor. Oh, nggak pas. Oh. Please, gak usah nih. Ini kan tetap ya.
Februari. Yang double bond jadi N ini. Ini kan double bond N plus CH3 terus kok beda teh? Apa tuh? Oh, sudah selesai kamu. Sampo Kan dehidrasi H2O, dehidrasi H2O kan gini. iki tuh. Bukannya ene sing ini. Sama aja sih. Kan dehidrasi. Wah, kata tangannya 5, Cok. Enggak 1 2 3 4. Siji loro telu papat 5 jene. Jene akeh ya. Terus iki bar iki piye? Iki gak iso iki. Nat. Ini sing dinggo, coy. Han iki ya pinggire. Kan hidrogen alfa kan pinggire, ora ning kene. Nyata. Gak iso. Nyata. Belum, Bu. Bentar. Kok aku salah ya tadi? Salah nih aja. Mari bapak-bapak. Jangan lupa nama ya, nama, nomor masuk, kelas. Dengan baik mau masuk kok ini. Bentar, Bu. Kasih nama ya? Nama ini. Enggak, nama kita enggak sih? Enggak. Teh ini panai ini. Ayo mari, cek dulu apa produknya. Oke, cuma segini nih yang mau ngumpul. Bentar.
bentar Bu, bentar. Oh, nggak ada. Nggak ada. Teh, kamu udah teh? Bu kumpul teh. Wih, udah, wih. Apa? Ciklo? Paksaan Aminah. Iya, kamu tuh Siapa? Bentar. Jadi mah 14916 Cepat. Jangan ya. wis sama. Yes. Masih ya? Bentar teh. Ini panahnya bawa sih. Tolongin. Coba cari lagi siklohexaen Aminah tuh apa coba? Kamu nih. Siklohexa, bukan hexa ya? Aku lupa kayak ada enggak? Hexa anjing. Bisa kan? Bisa ya? Ambil lagi boleh gak? Enggak bisa, udah dulu ya. Udah, Budo. Enggak sih, enggak ada. Enggak tahu dan enggak ada yang ngomong. Udah, Budo lah. Yang penting program itu. Beda. Tadi ini apa ya? Ada metil. Dia udah kosong. Ada etil, ada metil di metil. Anjir. Oh, udah, Budo. Salah aku neng di, iki kan bener, iki bener. Salah kan nasi. bisa. Iki saya meneng iki. Rat ikan wis bener ya. Belum. Hah? Belum. Ini. Siapa mau? Jadinya gimana? Ayo kumpulin aja. Kamu kirim ke Kio aja lah. Ini. Cepet. Kio kumpulin aja Kio. Aja. Iya, saya kira dulu. Wes. Tak iki aku sing salah iki sing ndi to? Boleh tolong kirimin nggak, mau pahamin? Iya, benar ya. Dek, Tadi mau salah toh hanya iki lho, tekan gini kan. Nah. Foto nasi kan. Nah, iki betul. Terus Guys, bener. nah, dehidrasi nih. Belum, iki. Iya, iki. Lah, kan aku tinggal lanjut ke iki. Ngapain banget? Kan aku wis ngomong kaki kepindah rene. Malah nulis ulang ke karepmu. Sarane mbu man. Elak sih sana gak boleh penting bener kan. Bener kan yang tadi? Hah? Kenapa? Yang Aminah bener itu. Iya. Heeh. Terus iki carane mindah iki piye teh? Iki kan ini kan. Iki dipindah rene. Beda ini hasilmu lanjutan ini harus. Iya, iki kan wis bener loh. Iya. Iki bener. Nah, iki H2O ne di shift itu Dehidrasi iki hasilnya iki. Lah kok urung ditulis, urung mbok tulis hasilnya. bentar. Iki kan. Iki kok Iki lo iki. Iki double bond. Oh, alah. H2O ne lepas. Iki ngapain tak kayak kene, cuy? Iki alah aku ngirane iki kok iso iki tak ono nasi goblok iki. Harusnya kan bener ya. Oh, jadi ntar nempelin ini nih selalu di tempatnya mana kita ngasih elektron ininya ya. Iya. Jadi kalau misalnya dirangkapnya ntar misalnya di sini, ntar nempelin Bukan ininya di rangkap, sini. lebih ke itunya, ke yang pusat Pusat reaksi. positif. Pusat reaksinya yang ada di sininya. Iki harusnya bener iki. Aku bingungnya iku yo. Sok nek enggak asli. Sok kita ngafalin reaksi sebanyak itu. Tertentu rasi. Belum bagi. Iya. Wait. Wah, tok gue iki wae rapi yo. Karena Chris ngomong, abang gue tulisnya ya wes. Thank you ya.
Enggak.